Maka pada malam hari ini kita akan berbicara tentang penulisnya, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kajian kali ini, Ustadz Firanda akan menjelaskan biografi Syekh Ibnu Taimiyah, yaitu panutan dan ulama Wahabi, baik di Arab Saudi, di dunia, bahkan dan juga di Indonesia. Seorang tokoh yang luar biasa yang menjadi tokoh kontroversial sampai saat ini ya. Menurut Ustadz Firanda, Syekh Ibnu Taimiyah ini ulama yang luar biasa. Tetapi walaupun ulama luar biasa, beliau juga memiliki kontroversi. Tidak hanya waktu beliau masih hidup, sampai sekarang Syekh Ibnu Taimiyah ini masih menjadi ulama kontroversi. Yang jelas beliau lahir pada tahun 661 dan wafat pada tahun 728 ya. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah, ulama panutan Wahabi, panutan Salafi Wahabi, itu hidup antara tahun 600 sampai 700 Hijriah. Itu artinya Syekh Ibnu Taimiyah ini bukan ulama salaf, karena ulama salaf itu adalah ulama yang hidup pada 3 abad pertama, yaitu abad 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun Hijriah. Adapun keluarga beliau rahimahullahu ta'ala, maka keluarga yang penuh dengan ilmu. Syekh Ibnu Taimiyah ini bukan orang sembarangan. Memang Syekh Ibnu Taimiyah ini keluarganya memang keluarga yang senang ilmu, cinta ilmu. Jadi dalam keluarga yang memang orang-orang alim. Mulai dari misalnya kakek beliau itu memang orang alim, ulama besar. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ya, maka guru beliau sangat banyak. Guru Syekh Ibnu Taimiyah ini sangat banyak sekali. Di antara guru beliau adalah ayah Syekh Ibnu Taimiyah sendiri. Bahkan dijelaskan bahwa guru Syekh Ibnu Taimiyah ini lebih dari 200. Itu menurut Ustadz Firanda. Kalau ada yang bertanya, Ibnu Taimiyah madhabnya apa? Jadi kita lihat sejarahnya, kakeknya Hambali, bapaknya apa? Hambali. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada dasarnya bermadhab Hambali. Syekh Ibnu Taimiyah ini pada awalnya beliau bermadhab Hambali ya, sebagai keterangan Ustadz Firanda. Jadi dari guru-guru beliau memang kebanyakan Hambali, misalnya kakeknya, ayahnya itu bermadhab Hambali. Namun setelah itu beliau tidak lagi bermadhab dengan madhab tersendiri. Beliau berfatwa dengan ijtihad beliau, tidak terikat pada madhab tertentu. Namun dalam perjalanannya Syekh Ibnu Taimiyah ini kemudian tidak terfokus kepada madhab Hambali. Beliau mengambil dari pendapatnya madhab Syafi'i, Hanafi, tergantung dalilnya. Dalil yang kuat itu yang mana, itu yang diambil. Itu ya mengenai Syekh Ibnu Taimiyah menurut Ustadz Firanda. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah ini panutan bagi ulama-ulama Wahabi, ustadz Salafi Wahabi di Indonesia itu panutan. Tetapi ternyata tidak semua pendapat Syekh Ibnu Taimiyah itu diambil oleh Salafi Wahabi. Hanya pendapat yang cocok dengan pikiran Salafi Wahabi itu maka diambil. Yang tidak cocok nggak diambil. Misalnya masalah bid'ah. Syekh Ibnu Taimiyah itu menegaskan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Menurut beliau, bid'ah itu ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Ya, baik saya bacakan ya tulisan beliau dalam kitab beliau sendiri. Nah, ini pendapat Syekh Ibnu Taimiyah mengenai bid'ah. Terdapat di dalam kitab beliau Majmu'ul Fatawa. Ya, saya baca, "Wa ma khalafan nususah fa huwa bid'atun bittifaqil muslimina wa ma lam yu'lam annahu khalafaha faqad la yusamma bid'atan." Qala Syafi'i rahimahullah, "Al-bid'atu bid'atani. Bid'atun khalafat kitaban wa sunnatan wa ijma'an wa atharan an ba'di ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hadhihi bid'atu dolalatin wa bid'atun lam tukhalif syai'an min dzalika fa hadhihi qad takunu hasanatan liqauli Umar nikmatil bid'ah hadhihi hadzal kalam aw nahuhu rawahul Baihaqi bi isnadihi shahihi fil madkhal." Artinya, apa-apa yang menyalahi nas Al-Quran atau hadis, maka itu bid'ah dengan kesepakatan ulama. Adapun ajaran yang tidak diketahui menyalahi nas atau tidak, maka bisa tidak disebut bid'ah. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i bahwa bid'ah itu ada 2. Pertama, bid'ah menyalahi Al-Quran, sunnah, ijma' dan athar sahabat Rasulullah. Maka bid'ah ini disebut bid'ah yang sesat.
Kedua, bid'ah yang tidak menyalahi Al-Quran, ijma, dan athar sahabat. Maka bid'ah ini bisa disebut bid'ah hasanah. Sebab Sayyidina Umar pernah berkata, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Pendapat ini atau semisalnya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad yang sahih dalam kitab Madkhal. Jadi jelas ya di sini bahwa Syekh Ibnu Taimiyah, ulama panutan Wahabi, itu mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat, tetapi bid'ah itu ada yang mahmudah atau bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, ada bid'ah yang tercela. Tetapi oleh Salafi Wahabi ini tidak diikuti. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, itu juga mengatakan di dalam tulisannya bahwa bid'ah itu tidak semuanya sesat. Ya, saya bacakan juga ini. Ini pendapat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengenai bid'ah. Beliau tulis sendiri dalam kitab Ar-Rasail Asy-Syakhsiyah. Beliau menulis, "Nakhla'u jami'al bid'ah illa bid'atan laha aslun fi syar'i ka jam'il mushafi fi kitabin wahidin wa jam'i Umar radhiyallahu anhu as-sahabata 'ala tarawih jama'atan wa jam'i Ibni Mas'ud ashabahu 'ala al-qasasi kulla khamisin wa nahwi dzalika fa hadza hasanun wallahu a'lam." Artinya, kami mencopot atau menghindar dari semua bid'ah kecuali bid'ah yang memiliki landasan di dalam syarak, seperti mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab, Sayyidina Umar mengumpulkan para sahabat untuk sholat tarawih berjamaah, dan Ibnu Abbas mengumpulkan sahabat-sahabat untuk berkisah setiap hari Kamis, dan semisal itu semua. Maka hal itu bagus atau disebut bid'ah hasanah. Wallahu a'lam. Jadi bisa kita pahami, dua tokoh dari ulama Salafi Wahabi itu mengatakan bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah madmumah. Ya, sebagaimana yang saya jelaskan tadi dari Syekh Ibnu Taimiyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga mengatakan bahwa beliau menolak semua bid'ah, ya, kecuali bid'ah yang mencocoki kepada syariat atau bid'ah yang memiliki landasan dalam syariat. Maka menurut beliau itu hasan, ya, bukan bid'ah tercela, bukan bid'ah tersesat, tapi bid'ah yang hasan. Sebagaimana misalnya sahabat Ibnu Mas'ud itu mengumpulkan para santrinya, sahabat-sahabatnya pada hari Kamis untuk bercerita. Dan Sayyidina Umar mengumpulkan atau sholat tarawih berjamaah di masjid, padahal di masa Rasulullah nggak ada. Itu juga bid'ah hasanah menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, ulama panutan Salafi Wahabi. Tetapi pendapat-pendapat beliau ini tidak diikuti oleh Salafi Wahabi. Makanya saya bilang tadi, Syekh Ibnu Taimiyah dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini anggaplah orang-orang yang memiliki landasan Wahabi, tetapi Wahabi yang masih lurus, ya, Wahabi garis lurus. Sedangkan Wahabi yang sekarang itu melencengnya sudah terlalu parah, ya, sudah bengkoknya sudah terlalu parah. Jadi kalau ulama atau ustadz Salafi Wahabi yang sekarang itu menolak bid'ah. Pokoknya kalau bid'ah semuanya tersesat. Beda dengan pendahulu-pendahulu mereka yang masih Wahabi garis lurus. Ya, sekarang sudah Wahabi garis bengkok. Namun meski demikian, ya, Syekh Ibnu Taimiyah itu memang ulama yang sangat luar biasa. Tetapi di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, Syekh Ibnu Taimiyah ini tidak dijadikan rujukan karena memang beliau ini ulama yang kontroversi, ya. Dan banyak pendapat-pendapat Syekh Ibnu Taimiyah ini yang kemudian bertentangan dengan ijma ulama. Ya, pendapat yang bertentangan dengan ijma ulama tentu tidak boleh diikuti. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini juga tidak diikuti oleh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah karena memang beliau ini bukan ulama, ya. Beliau ini dikisahkan beliau ini waktu ayahnya masih ada tidak menyebarkan ajaran Wahabi, tapi ketika ayahnya sudah meninggal, beliau baru menyebarkan ajaran Wahabi. Bahkan kakak Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu sendiri juga mengkritik ajaran yang diajarkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Baik itu, ya. Jadi ini sekarang kita tahu bahwa Syekh Ibnu Taimiyah panutan Wahabi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga panutan Wahabi, bahkan pendiri Wahabi, itu mengatakan bahwa bid'ah
itu ada yang hasanah, ada yang baik, ada yang madmumah atau yang tercela. Jadi tidak semua bid'ah itu sesat, sebagaimana yang digembar-gemborkan oleh Salafi Wahabi pada saat ini. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita diberi ridho, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.